Prof. Suparji juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini, bahwa terbantahkan ketakutan ataupun juga keraguan masyarakat, buktinya kasusnya adalah naik ke tahap penyidikan. Polisi juga tadi sudah mengakui bahwa ini kemudian memenuhi tindak pidana. Tapi kemudian mengapa sampai Panji Gumilang tidak ditetapkan sebagai tersangka? Apa proses-proses yang harus dilakukan hingga sampai pada tahap itu sebenarnya, Prof? Ya, penyidikan kan satu rangkaian tindakan penyidik ya untuk membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti dan kemudian menentukan siapa tersangkanya. Jadi tahapan itu dilakukan yang saya kira setelah naik penyidikan maka akan ada tersangkanya setelah gelar perkara nanti. Karena memang melalui penyidikan inilah berdasarkan alat bukti yang cukup, setidaknya 2 alat bukti, bahwa telah terjadi satu perbuatan tindak pidananya, maka akan mencari siapa yang ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus ini, saya kira sudah terang benderang bahwa Panji Gumilang lah yang kemudian dilaporkan dan memenuhi unsur itu. Tinggal bagaimana proses yang akan dilakukan oleh polisi. Yang menarik adalah tadi pelapor mengatakan bahwa tidak akan identik untuk kemudian penjara dan akan mengedepankan restoratif justice, ya arahannya begitu. Tetapi dalam konteks tindak pidana penistaan agama, ini akan menjadi tantangan menarik. Apakah polisi akan menggunakan pendekatan RJ? Karena salah satu kriteria yang harus dipertimbangkan oleh polisi dalam menentukan sebuah RJ atau tidak, itu adalah apabila tindakan-tindakan tersebut tidak mengganggu kebinekaan, mengganggu situasi Kamtibmas, memecah belah bangsa, maka dalam konteks ini akan dikaji apakah yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu memenuhi unsur itu atau tidak. Jika sekiranya memenuhi unsur tadi itu, maka dalam perkap itu tidak menjadi bagian yang bisa dilakukan RJ. Kita juga punya pengalaman, misalnya dulu Muhammad TC ya juga tidak ditetapkan RJ atau kemudian Waloni dan sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang saya kira menjadi kajian yang menarik oleh polisi dan sesuai harapan pelapor tadi persoalannya bahwa tidak akan identik untuk penjara, tapi akan ada pertimbangan bagaimana perkap tadi itu katanya dengan hal-hal yang bisa dilakukan restoratif justice. Tapi kalau kembali pada pertanyaan bahwa mengapa sekarang belum ada tersangka, saya kira ini sudah cepat ya, pelaporan, penyelidikan, penyidikan, dan kemudian sudah naik, maka ya nunggu waktu saja untuk ditetapkan menjadi tersangka, karena ya penyidikan tadi ujungnya adalah adanya seorang tersangka, Mbak. Gitu. Baik, kalau dari pihak pelapor ini masih mengedepankan, dikatakan juga oleh Prof. Suparji tadi tidak identik dengan penjara, kurungan dan sebagainya, tapi metode restoratif justice dikedepankan. Bagaimana dengan MUI harapannya? Nanti Prof. Utang bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan lihat sebenarnya apa kasus dugaan penistaan agama dari Panji Gumilang yang dilaporkan oleh 2 pelapor. Salah satunya kami hadirkan di studio. Nah ini dia, memperkenalkan salam Yahudi kepada santri. Dan bahkan salam Yahudi ini, salam alaikum, ini juga kemudian diucapkan kembali semalam saat bertemu dengan rekan-rekan media. Kemudian juga menyanyikan lagu Hafenus Salam Alaikum, ini juga yang dikatakan dan juga menuai perdebatan. Kemudian juga ada saf jamaah laki-laki dan perempuan bercampur serta berjarak. Memang bukan hal yang biasa tentunya. Ini dia lagi, lantunan azan yang nyeleneh dilakukan dan juga menghadap santri. Memang banyak sekali yang dilakukan dalam rukun ibadah di Pondok Pesantren Al Zaitun ini yang menuai kontroversi. Kemudian juga menyampaikan bahwa Al-Quran bukanlah kalam Allah, tapi kemudian karangan. Yang menarik juga tadi di sebelum jeda, kalau Anda sudah dengarkan bagaimana salah satu pelapor dalam kasus ini, Pak Ihsan Tanjung, yang mengatakan bahwa walaupun kasus ini dibawa ke ranah hukum, tapi kemudian hasil akhirnya bukan berarti harus ada pidana ataupun juga harus ada penjara dan juga kurungan, tapi juga bisa dikedepankan restoratif justice. Saya akan bacakan bagaimana kemudian atau harus ada syarat apa jika metode restoratif justice ini bisa dilakukan, yaitu tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak ada radikalisme, separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana dan juga bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan juga bukan tindak pidana terhadap nyawa orang.